선수가 중요하기 때문에. Pelatih tim nasional, Timnas Indonesia. Hello everyone, welcome to the pre-match press conference for the Asian qualifiers Road to 26 for match between Bahrain and Indonesia. Shin Tae-yong mengirimkan ancaman kepada Bahrain jelang kedua tim bentrok di matchday 3 grup C, babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. ST tepatnya menegaskan persiapan Garuda sudah matang dan siap memperlihatkan performa terbaik mereka di hadapan pendukung Bahrain. Ya, Timnas Indonesia akan bertamu ke markas Bahrain di Bahrain National Stadium, Riffa, Kamis, 10 Oktober 2024, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ini menjadi laga penting bagi kedua kesebelasan guna menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026 yang akan bergulir di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Shin Tae-yong pun mengakui kalau nanti malam akan menjadi laga yang sangat penting bagi kedua tim. Sebab, hasil yang didapat akan berpengaruh pada posisi Timnas Indonesia ataupun Bahrain di klasemen sementara grup C. Namun begitu, Shin Tae-yong menekankan bahwa Timnas Indonesia sudah mempersiapkan diri dengan baik. Juru taktik asal Korea Selatan ini berharap, Maes Hilgers dan kolega bisa menampilkan performa terbaiknya di depan publik Bahrain. Kami sendiri sudah mempersiapkan laga dengan sangat baik. Jadi saya harap kami bisa menunjukkan permainan yang bagus, tuturnya. Shin Tae-yong menyampaikan seluruh pemain Timnas Indonesia baik itu keturunan atau bukan telah melakukan pekerjaan yang baik. Karena itu, dia yakin anak asuhnya bisa memberikan ancaman ke Dilmun S Warriors, julukan Timnas Bahrain. Semua pemain melakukan dengan sangat bagus. Tidak hanya pemain naturalisasi. Semua anggota tim sejauh ini melakukan yang terbaik, jadi kami pikir kami bisa menunjukkan performa kami, tegas Shin Tae-yong. Timnas Indonesia saat ini sedang duduk di peringkat 4 dengan koleksi 2 poin pada klasemen sementara grup C. Sementara, Bahrain di posisi 3 dengan 3 poin. Maka dari itu, ini menjadi laga yang penting bagi kedua kesebelasan untuk tetap menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Seperti diketahui, dua peringkat teratas akan otomatis lolos ke Piala Dunia 2026. Sementara untuk peringkat 3 dan 4 akan melanjutkan perjuangannya lewat babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di era demokrasi, perbedaan pendapat itu sebuah yang maklum. Timnas Indonesia sudah menjadi perbincangan hangat di kalangan penikmat sepak bola di tanah air dan dunia. Dengan pengalaman bermain di Liga Top Eropa dengan sepak bola yang lebih maju setidaknya, mampu mengangkat popularitas sepak bola Indonesia. Meskipun keberadaan pemain naturalisasi terus menuai pro dan kontra, namun proyek naturalisasi yang digaungkan PSSI menuai hasil positif. Timnas Indonesia saat ini menjadi tim yang mulai disegani, dan tak lagi dianggap sebelah mata oleh setiap lawan yang dihadapi. Di bawah asuhan Shin Tae-yong, Timnas Indonesia menjelma bak tim yang solid. Ini bukan isapan jempol belaka. Faktanya, Rizky Ridho dan kawan-kawan mampu berada di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tinta emas ini akan terus berlanjut dalam sejarah sepak bola Indonesia, mengingat skuad Garuda berpeluang lolos ke tahap berikutnya. Saat ini tim besutan Shin Tae-yong tengah bersiap untuk melakoni laga melawan Bahrain di Stadion Nasional Bahrain, Kamis, 10 Oktober 2024, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Seperti yang telah dibahas di atas, bahwa saat ini komposisi pemain Timnas Indonesia berbeda jauh. Dari 27 pemain yang dipanggil, 12 diantaranya merupakan pemain naturalisasi. Mari bedah Timnas Indonesia per lini. Pada laga melawan Bahrain, kemungkinan 11 pemain naturalisasi bakal diturunkan sebagai starter. Di posisi kiper ada Martin Paes. Dalam dua pertandingan terakhir di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, dia tampil apik dengan kebobolan 1 gol. Sementara di lini belakang, Jas Idzes kemungkinan bakal mengemban tugas berat dengan memimpin rekan setimnya, Kapten. Dia nantinya bakal mengawal kesucian gawang Timnas Indonesia bersama Sandy Walsh dan Maes Hilgers. Sedangkan di lini tengah, Tom Haye, Nathan Choyaon, Ivar Jenner, Kelvin Verdong, dan Eliano Rejders bisa mengatur ritme permainan Timnas Indonesia. Di lini depan, dua pemain disiapkan Shin Tae-yong untuk menggedor pertahanan Bahrain.
Mereka adalah Rafael Struijk dan Ragnar Oratmangoen. Jelang pertandingan Shin Tae-yong sepertinya sudah mengantongi kekuatan dan kelemahan Bahrain. Artinya, Shin Tae-yong sudah punya gambaran pemain mana yang bakal diwaspadai selama laga melawan timnas Indonesia tengah pekan ini. Kita lihat saja, mampukah skuad Garuda hapus rekor buruk 2012? Kompetisi kita akan terintegrasi dan bisa ada penyelarasan dengan timnas. PSSI optimis timnas Indonesia bisa meraih hasil positif saat bertemu Bahrain. Sebagai informasi, duel antara Bahrain versus timnas Indonesia dijadwalkan terlaksana pada Kamis, 10 Oktober 2024. Pertandingan nantinya dihelat di Stadion Nasional Bahrain. Ini merupakan matchday ketiga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. PSSI sendiri optimistis timnas Indonesia akan bisa meraih hasil positif dari Bahrain. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Arya Sinulinga selaku anggota Exco PSSI. Dalam hal ini, Arya menyebut ada 3 keunggulan yang dimiliki timnas Indonesia. Pertama adalah terkait rata-rata usia pemain. Timnas Indonesia kini memiliki skuad yang lebih mudah ketimbang Bahrain. Kedua adalah soal rata-rata tinggi badan skuad asuhan Shin Tae-yong yang lebih unggul dari Bahrain. Ketiga yakni mengenai perbandingan harga skuad timnas Indonesia dengan Bahrain. Skuad Garuda kini memiliki jumlah nilai pasar lebih tinggi ketimbang Bahrain. Menurut Arya, ini membuktikan bahwa kualitas timnas Indonesia lebih baik. Tadi kan saya melihat data-data, ternyata misalnya usia kita 23-24 tahun, lebih muda daripada Bahrain yang 27-an. Tinggi kita rata-rata 180-an, lebih tinggi dari Bahrain. Kemudian dari harga pasaran pemain, itu kan menunjukkan kualitas, kita hampir 4 kali lipat. Mereka 150-an berapa, kita 400-an sekian miliar, kata Arya. Meski begitu, Arya meminta timnas Indonesia tetap waspada. Terlebih, timnas Bahrain akan mendapatkan dukungan langsung dari suporternya. Belum lagi Bahrain juga sedang berupaya bangkit setelah dipermalukan Jepang pada laga terakhirnya. Jadi dari statistik itu peluang kita cukup besar tapi kita tak boleh jemawa. Mereka kan tuan rumah. Mereka sudah kemarin menang lawan Australia, kalah lawan Jepang. Pastinya mereka gak mau dan akan ngotok untuk tak kehilangan poin lagi di sini. Pasti itu. Jadi ini pertarungannya pasti seru, karena kedua-duanya pasti ngotot, ucap Arya.